Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Ya, kembali lagi bersama kakak ya. Saat ini kita akan melakukan ibadah di rumah. Jadi adik-adik sekolah minggu tetap harus semangat meskipun di rumah. Pakaiannya yang rapi, duduk yang rapi, agar Tuhan Yesus datang bersama di dekat kita, ya kan? Nah, baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Hingga pada saat ini kami masih dapat berkumpul untuk melakukan ibadah kami. Berkati ibadah kami ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita bernyanyi, hari ini kurasa bahagia. Adik-adik sekolah minggu harus bahagia. Ayo, tepuk tangannya ya. Adik-adik forum 1 ikut nyanyi juga, oke? Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan diamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Mari kita berdoa. Sama-sama kita mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak yang kami sayangi, marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat yang ke-10 pada ibadah sekolah minggu hari ini. Hukum Taurat yang ke-10 beserta maksudnya. Demikian hukum Tuhan. Jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka
memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya. Kita harus patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikian pembacaan hukum Tuhan untuk minggu hari ini. Mari kita berdoa memohon kepada Tuhan untuk dapat melakukan hukum-Nya. Sama-sama kita mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita lanjut bernyanyi. Di dalam dunia ada dua jalan. Ayo, semua tepuk tangan ya. Anak-anak yang kami sayangi, mari kita datang di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik anak-anak kami yang kami cintai dan kami sayangi, marilah kita membaca epistel untuk ibadah minggu hari ini yang diambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-5. Amsal pasal yang ke-4 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menimpannya dalam hatinya. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi. Sekarang saya sudah bebas. Semua tepuk tangan, karena kita sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang
marilah kita mengaku iman kepercayaan kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, serta gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah, baiklah adik-adik sekolah minggu, kakak mau kasih pengumuman. Nah, karena kita masih di dalam rumah ibadahnya, kita tetap mengumpulkan video hukum Taurat dan ayat bulanan. Mengumpulkannya di mana kakak? Ya, di grup WA sekolah minggu. Nah, batas pengumpulannya seperti biasa, sampai hari Selasa ya adik-adik, paling lambat. Dibuat serapi mungkin, pakaiannya harus rapi, cantik. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu, kumpulkan ya hukum Taurat dan ayat bulanannya. Hukum Taurat yang keberapa? Yang ke-10. Ayat bulanannya Amsal 4 ayat 5. Baiklah, kita mau bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari Yesus itulah satu-satunya. Semuanya bernyanyi, siapkan persembahannya ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah adik-adik, kita dengarkan khotbah dari Ibu Esther ya. Ayo adik-adik, kita mau berdoa. Tutup mata dan lipat tangannya, ayo. Ya, lipat tangannya ya. Tutup matanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Besar, kami mengucap syukur dan terima kasih buat berkat yang Engkau berikan, di mana kami semuanya sehat-sehat, dan juga anak-anak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing juga sehat-sehat. Ini semua adalah karena kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini Engkau mampukan kami untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Salam.
kita buka Alkitab kita ya. Dari Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Semua sudah buka Alkitabnya? Apakah ada Alkitabnya di dekatnya? Dipegangnya? Pasti ada. Nah, ini dari mana nih? Perjanjian lama, perjanjian baru? Iya betul, perjanjian baru. Dari Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Ikutin ibu ya. 1, 2, 3. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian firman Tuhan. Siapa hari ini yang merasa gembira, merasa senang, dan sukacita? Ya, kita semua. Anak-anak sekolah minggu merasa gembira, dan ibu guru juga gembira. Karena ibu guru bisa melihat video yang kalian kirimkan. Semua sehat-sehat, nanti cantik dan ganteng. Nah, semua yang kita rasakan itu siapa yang memberikan? Ya benar, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan itu kepada kita karena Dia sayang kepada kita. Nah, siapakah Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus itu adalah roti hidup kita. Mengapa dibilang, apa maksudnya ya? Apa maksudnya dibilang roti hidup kita? Maksudnya adalah karena Tuhan Yesus adalah roti kan, seperti roti. Roti itu adalah merupakan makanan bagi tubuh kita. Jadi Tuhan Yesus itu adalah sumber hidup kita. Tuhan Yesus itu adalah daya kita. Tuhan Yesus itulah semua yang ada pada kita. Jadi kita harus percaya dengan setia dan melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Banyak cara yang harus kita lakukan supaya kita mengikut Tuhan Yesus, meneladani Tuhan Yesus. Pertama, rajin berdoa. Dengan rajin berdoa, kita sama dengan mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan Yesus. Kita berbicara kepada Tuhan Yesus. Semuanya rajin berdoa kan? Nah, ya. Kita seperti curhat gitu loh. Nah, yang kedua, rajin baca Alkitab. Dengan rajin kita membaca Alkitab, sama kita dengan mau mengikut apa yang Tuhan Yesus inginkan. Itu. Nah, yang ketiga, rajin pergi ke gereja. Karena sekarang ini COVID-19 ini kita disuruh di rumah saja. Walaupun sekarang ini normal, tapi kita tetap di rumah saja. Makanya salah satu caranya adalah kita membuatkan live streaming ibadah sekolah minggu ini. Semua nonton kan? Iya. Yang keempat, melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, dengan melakukan kebaikan-kebaikan ini sama kita dengan mengikut Tuhan Yesus.
apa yang Tuhan Yesus lakukan, kita melakukannya. Jadi kita sama dengan kita meneladani apa yang Tuhan Yesus ingin lakukan. Jadi kita melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pada zaman dulu Tuhan Yesus juga mengajak orang-orang zaman dulu untuk mengikut Dia. Nah, kita orang zaman sekarang juga seperti itu. Kita diajaknya untuk mengikut Tuhan Yesus, untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan, supaya kita percaya dengan setia dan meneladani apa yang Tuhan Yesus inginkan. Mujizat-mujizat yang kita rasakan saat ini seperti apa? Bangun tidur kita sehat-sehat, kita diberi nafas kehidupan, kita diberikan orang tua yang sehat, diberikan rezeki kepada mereka. Semuanya itu adalah karena Tuhan Yesus sayang kepada kita. Itulah caranya. Jadi karena Tuhan Yesus sayang kepada kita, kita juga harus melakukan atau meneladani apa yang Tuhan Yesus inginkan, apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ya gitu ya. Jadi di sini juga ada Ibu berikan di sini untuk kita tonton animasi mengenai kita harus mengikut Tuhan Yesus. Yesus adalah sahabat kita dan kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Mari kita menonton ya. Makanya itu siap berlebihan. Dikat itu. Berbahagialah kita yang percaya, berbahagialah kita yang tidak melihat tapi percaya. Oke? Mari kita berdoa. Kita tutup mata, lipat tangannya, ayo. Kita mau menyelesaikan kebaktian kita ini. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan, di mana kami diajak untuk percaya dengan setia dan meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Biarlah firman Tuhan ini Engkau mampukan kami untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah orang tua anak-anak sekolah minggu ini, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Yesus hadir di dalam hati kami, hati anak-anak sekolah minggu, sehingga kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Kami menyerahkan anak-anak ini di dalam keseharian ini ke dalam tangan-Mu. Ampunkan segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, Allah yang kami sembah dan kami muliakan. Amin. Halo. Kita bernyanyi lagi, menyanyikan lagu terakhir. Jadi adik-adik sekolah minggu harus semangat. Baca kitab suci. Tepuk tangannya semuanya. Adik-adik nomor 1, 2, 3, dan 4. Semuanya harus bernyanyi semangat ya. Baca kitab suci, doa tiap hari,
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan mengasihani kita. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniaikan kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.